Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Senang sekali boleh terus jadi berkat dalam acara E-Wisdom dari Aruna Wijologita Official Channel. Saya percaya bahwa doa Bapak Ibu dan dukungan dalam banyak hal yang sudah kami terima. Kami tahu bahwa kami tidak mengenal Bapak Ibu satu persatu. Tapi biarlah Tuhan yang mengenal orang yang dikasihinya, membalas berkat berlimpah-limpah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mudah karena kami terus akan belajar, mendengar tuntunan Tuhan, mengembangkan banyak hal tepat seperti yang Tuhan mau. Untuk terus jadi berkat dalam banyak cara yang Tuhan inginkan. Tetap doakan supaya kami boleh memegang mandat ini. Dan kami berdoa juga jadi berkat, bukan cuma untuk satu atau dua denominasi, tapi lintas gereja. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah-limpah senantiasa. Bagi orang yang sudah bermurah hati, mengambil waktunya untuk berdoa, tenaga, daya, dana dalam segala hal, kami mengerti. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Sampai ketemu dalam acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Dan dia seperti anak singa. Kristen itu punya lambang-lambang. Tuhan Yesus lambangnya adalah singa Yehuda. Tetapi yang namanya iblis punya lambang juga. Singa mengaum-ngaum. Yang unik dan itu punya lambangnya anak singa loh. Keluar dari Basan. Ingat Tuhan Yesus dan Yehuda itu punya konsep adalah singa Yehuda. Sama-sama singa. Tapi kenapa kemudian ada yang menyaruh sebagai singa lagi? Musa sudah kasih nubuatan. Tidak banyak cerita, cuma itu saja. Tadi ada nubuatan Musa. Apa kata Yakub? Ayah biologis dari dua orang ini. Yakub juga memberikan nubuatan. Kejadian 47. Luar biasa sekali. Oh maaf, Kejadian 49. Kejadian 49. Saya bacakan ayat ke-8. Ini pesan Yakub kepada anak-anaknya termasuk nubuatannya. Yehuda ini paling panjang Bapak Ibu. Paling panjang. Berkatnya luar biasa. Dia dan Yusuf sama-sama panjang nih. Ayat 8. Kejadian 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Berarti apa artinya? Walau dia bukan pemegang berkat anak sulung, tapi dia dipuji. Artinya dia melampaui saudara-saudaranya. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Artinya apa? Tidak ada yang bisa melawan Yehuda atau Yahudi. Kepadamu sujud anak-anak ayahmu. Aneh sekali. Dia bukan anak sulung, tapi semua anak bapaknya sujud sama dia. Terjadi Bapak Ibu kisah ini. Kelak peperangan terhadap Yahudi, musuhnya dikalahkan. Dan kita tahu, Yehuda ini adalah suku terakhir yang bertahan setelah suku utara terbuang oleh Raja Asyur. Yehuda seperti anak singa. Ternyata Dan juga seperti anak singa. Tapi yang unik, singa yang Yehuda ini luar biasa. Setelah menerkam, naik ke tempat yang tinggi. Hai anakku. Ternyata bukan cuma anak singa, tapi dia bertumbuh berkembang. Yang Dan tetap anak singa. Ia meniarap berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapa berani membangunkannya? Artinya betul-betul diberkati sekali kekuatannya. Ayat 10 ini yang luar biasa. Tongkat kerajaan tidak beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya. Terjawab soal peristiwa bagaimana Tuhan Yesus lahir dari suku Yehuda. Bisa melihat Bapak Ibu kaitannya? Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saya bacakan pelan-pelan. Tongkat kerajaan tidak akan berasal daripada Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Jadi Yehuda kepemimpinannya terus akan kuat sampai nanti yang ada yang berhak siapa? Tuhan Yesus. Diserahkan kembali. Terusnya, ayat 11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur. Anak keledai pada pohon anggur pilihan.
Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Anda bisa melihat kisah akhir zaman di sini. Kedatangan Tuhan yang kedua bagi orang Israel, second coming. Ingat Bapak Ibu, saya ulang kembali ya, second coming kita itu adalah pengangkatan. Anda dan saya tidak menantikan nanti Tuhan bersama para kudusnya Tuhan datang. Tuhan datang menjemput para kudusnya. Itulah yang kita nantikan. Bukan Tuhan datang bersama para kudusnya. Kalau kita menantikan Tuhan datang bersama para kudusnya, kita berarti nggak ikut para kudusnya itu, Bapak Ibu. Bahaya sekali. Kita lihat ayat 16. Nubuatan Yakub terhadap anaknya Dan. Adapun Dan, ia akan mengadili atau menghakimi bangsanya. Sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi ular di jalan. Seperti ular bludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Semoga Dan menjadi ular dan ular bludak. Jadi dari Dan akan muncul nanti orang-orang yang seperti ular dan ular bludak. Anda tahu kenapa Tuhan bicara mengenai ular bludak kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, ahli agama zaman itu? Karena pola pikir mereka selalu berseberangan, bertentangan sama Tuhan Yesus, anti terhadap Kristus. Seperti ular beludak. Kita tahu spirit apa yang sedang bekerja atas suku ini. Dan pekerjaannya adalah memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh. Siapa itu penunggang kuda sehingga jatuh? Kita anak-anak Tuhan adalah pasukan Tuhan. Dan akan dipagut kudanya, kendaraannya, sehingga jatuh. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan itu melayani Tuhan, itu ada kendaraannya Bapak Ibu. Talenta Anda, persoalan doa Anda, kalau zaman sekarang adalah ibadah online, kan begitu. Ada yang namanya gereja, komunitas, tapi kadang-kadang kita harus berhati-hati sekali, karena akan ada yang namanya spirit ular, yang akan memagut bukan orangnya, tapi adalah tumit kudanya. Kendaraan pelayanannya, sehingga penunggangnya jatuh. Kerjaan siapa sih yang suka menjatuhkan para pelayan-pelayan Tuhan? Kuasa gelap. Engkau akan kaget sekali membaca ayat 18. Nubuatan Yakub terhadap anaknya sendiri. Aku menantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Aneh ya. Tiba-tiba setelah dia cerita begini, dia seperti memohon sebuah berkat. Aku menantikan keselamatan. Apa yang dibuat oleh Dan sampai Yakub melihat ke masa depan akan ada peristiwa besar kehancuran atas Israel, dan ternyata dia melihat itu adalah perbuatan dari Dan. Dan dia berkata, aku menantikan keselamatan. Aku perlu keselamatan Tuhan, tolong segera. Karena Dan yang akan menghakimi bangsanya. Unik sekali, aneh sekali Bapak Ibu. Oke, kita teruskan Bapak Ibu. Nah, melihat dari sini, sebuah pertanyaan. Pak, jadi ide antikristus datangnya dari Dan, Pak. Kita akan lihat bukti-buktinya, supaya kita menjadi lebih jelas. Oke. Pertama, karena kita tahu dalam Wahyu ke-7 tadi, tidak ada nama Dan. Kenapa nggak ada? Ya jangan-jangan kalau antikristusnya, ini masih hipotesis Bapak Ibu, jangan-jangan kalau antikrisnya berasal dari Dan, maka orang suku Dan akan pro kepada antikristusnya. Tapi Pak, zaman sekarang Israel Pak, siapa yang tahu Pak, keturunan siapa dari siapa Pak? Udah nyampur semuanya. Kecuali memang keturunan imam besar, masih ada garisnya. Kalau sekarang saya tanya, orang Israel ini suku mana? Wah, sudah berantakan Bapak Ibu, sudah nggak bisa ditrasir, tetapi sudah sulit sekali. Oke. Yuk kita bicara sebentar sekarang Yeremia 8. Ini Alkitab itu menaruh beberapa hal dalam Alkitab supaya kita bisa pelan-pelan mencermati dari mana datangnya. Yeremia 8 yang namanya kuasa gelap pekerjaan antikristus. Yeremia 8. Saya bacakan ayat 16. Tadi kita lihat
ada ular yang memanggut tumit kuda, penunggangnya jatuh. Dan musuh-musuh Israel yang akan menghancurkan Israel datang dari utara. Kita tahu adalah bagian utara dari peta Israel, Bapak Ibu, jadi begini. Kalau Indonesia kan adalah dari barat sampai ke timur, dari Aceh sampai ke Papua. Karena petanya adalah horizontal dari barat sampai ke timur. Tapi kalau peta Israel kan dari utara sampai ke selatan. Dari utara sampai selatan, dari Dan sampai ke Beersheba. Bentuknya adalah vertikal. Jadi Dan itu menguasai atas. Padahal tadinya Dan dikasih tanah daerah Filistin di barat daya, tapi dia naik ke atas. Kenapa dia naik ke atas? Dia mau mengejar daerah utara. Nah, tempat yang ada di utara tadi, itu saya sudah cerita adalah adanya gunung Hermon. Hermon. Hermon itu artinya adalah tempat kudus. The sanctuary, tempat kudus. Unik ya. Kenapa Dan mengejar tempat itu? Karena Gunung Hermon diyakini sebagai pemberi kehidupan bagi bangsa Israel karena salju yang leleh tadi menghidupi airnya untuk seluruh Israel minum pada hari itu. Nah, kita lihat Yeremia 8. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan. Pak, bagaimana mungkin sesama Israel ada musuh dari sukunya sendiri? Tidak tahu. Karena bunyi ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang, memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihat, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimantra. Waduh, ini berarti ularnya maju di mantra nggak bisa, dia akan terus mematuk dan mengalahkan musuh. Yang akan memanggut kamu, demikianlah firman Tuhan. Saudara Tuhan, dari sini kita kelihatan tadi dikatakan juga oleh Yakub, dan itu akan menghakimi bangsanya. Yang kedua dalam Yeremia tadi, Yeremia 8 ya, ayat ke-16, dikatakan bahwa terjadi yang namanya dengus kuda musuh dari Dan. Saudara Tuhan, kisah ini kadang-kadang menyentakkan kita. Lalu bagaimana situasi Dan ini? Pak, ada tokoh besar namanya Dan, Pak. Iya, Daniel. Dan artinya adalah hakim. Menghakimi, mendakwa, itu adalah Dan. El Elohim, Tuhan adalah hakimku. Daniel. Oke, kita lihat. Kata Dan itu artinya adalah hakim atau dakwah. Siapa pendakwa kita? Bisa melihat arahnya kemana cerita ini Bapak Ibu? Nama Dan saja itu artinya adalah menghakimi atau mendakwa. Nah, kalau kita melihat, utara itu adalah simbol dari dosa. Dengus kuda musuh dari Dan. Utara juga adalah tahta Allah. Nah, kalau kita melihat, pengorbanan darah di mana Bapak Ibu? Imamat 1. Sebagai kita lihat sebentar ya, Bapak Ibu sebentar. Imamat pertama. Imamat yang pertama. Firman Tuhan ayat ke-11. Saya bacakan. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Ternyata kalau kita melihat mezbah Tuhan, penyembelihan korban bakaran ada di sebelah utara. Kan kita tahu yang namanya bait itu masuknya menghadapnya ke timur. Ke timur Bapak Ibu. Kalau timur di sini berarti utara di sini. Dan yang menarik adalah penyembelihan korban darah harus di utara. Kenapa harus di utara? Jangan-jangan dosa, tanda kutip, adanya di utara. Saya ingatkan kembali, saya tidak lagi membahas rumah Anda menghadap mana Bapak Ibu ya. Saya khawatir sekali setelah ini Anda menolak membeli rumah menghadap utara, atau Anda menolak tinggal di Jakarta Utara, atau kota utara daerah Anda.
Nggak ada hubungannya. Saya lagi cerita mengenai perjalanan simbol-simbol Alkitab terkait dengan kenapa sih lokasi-lokasi dipilih. Kenapa ada yang namanya pengorbanan, penyembelian darah, pengudusan, penebusan di utara. Jangan-jangan karena memang yang namanya kekosongan ada di utara. Dosa ada di sana. Itu harus ditebus dengan sesuatu. Bisa jelas Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Yang menarik adalah bagaimana cara penempatan dari benda-benda peralatan bait suci. Kita buka sebentar Keluaran 26 ayat ke-35. Meja haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil berhadapan dengan meja pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja haruslah engkau tempatkan pada sisi utara. Ini yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Ternyata yang namanya meja, ini Bapak Ibu pernah melihat ini ya. Ini adalah pelataran yang di sini, ini adalah ruang kudus, yang di sini adalah ruang maha kudus. Ini ruang maha kudus. Nih. Ini pasti menghadap ke timur. Nah, kalau Anda masuk ruang kudus, di sini ada ini. Kandil. Di sini ada meja. Ada rotinya 2 susun, isinya 6. 12 semuanya. Dan di sini nanti ada yang namanya pembakaran ukupan. Dalam ruang kudus ada nanti yang namanya adalah tabut Tuhan. Nah, Bapak Ibu, roti ini adanya di utara. Pertanyaannya, kita sudah bahas utara banyak hal soal ini. Kita buka sebentar Keluaran ke-40. Keluaran ke-40 ayat ke-22. Ditaruhnya meja dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, depan tabir. Jadi betul ya, yang namanya meja roti persembahan ada di sebelah utara. Nah, ini yang menarik. Saudara Tuhan, bicara mengenai utara, tempat-tempat seperti ini adalah tempat yang di mana iblis seringkali masuk untuk mengutak-ngatik, untuk dia menyusup ke sana. Kita lihat Bapak Ibu, ini firman, ini bicara mengenai firman. Makanya dalam kehidupan kita, pertobatan itu pengakuan kepada jati diri siapa Tuhan Yesus, itu harus jelas. Karena itu adalah yang sangat prominent, sangat penting sekali. Jangan sampai meleset. Roti ini ada di kemah pertemuan. Tempatnya utara. Saya beritahu Bapak Ibu, menjelang waktu akhir ini, kenapa sih jarang yang adanya di sini? Ini bicara mengenai pujian penyembahan. Doa, pujian penyembahan. Ini bicara mengenai firman Tuhan. Ini pujian penyembahan, ini doa. Bapak Ibu, tempat dari 3 ini yang paling banyak bisa menimbulkan di mana iblis bisa berkarya, itu di sini. Sering dengar orang berdebat firman? Pengajaran palsu di mana? Ya. Orang salah berdoa itu banyak Bapak Ibu. Tapi kelihatannya orang salah berdoa bisa langsung terdeteksi. Ini doa kepada Tuhan yang benar atau tidak. Tergantung namanya siapa. Penutupan terakhir. Dengan nama siapa? Ketahuan. Doa kepada siapa? Ketahuan. Jadi doa itu kepada siapa, ditutup dengan nama siapa, langsung ketahuan ini doa benar apa salah. Kalaupun sudah benar nama doanya kepada Tuhan Yesus, pakai nama Tuhan Yesus, atau kepada Bapa pakai nama Tuhan Yesus, mungkin isi doa bisa salah. Kenapa? Banyak permintaan. Kayak Doraemon, Bapak Ibu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Bisa. Mungkin karena yang doa, imannya masih baru. Itu masih bisa diterima. Pak, soal worship bagaimana penyembahan? Nyanyi, memuji Tuhan.
kita bisa langsung bedakan ini lagi memuji Tuhan Yesus atau bukan. Bisa langsung ketahuan. Dari lagu-lagunya, gaya yang disampaikan, bisa langsung terdeteksi ini rohani atau tidak. Tapi yang namanya di sini Bapak Ibu, agak sulit untuk mengetahui mana betul, mana salah, kecuali kita pernah dapat yang benar. Makanya hati-hati dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Orang bisa berdebat, wah, dari firman Tuhan yang kudus, yang indah, bisa berdebat sampai pukul-pukulan, banting-banting meja. Kenapa? Kelihatan sekali bahwa kalau sudah ngomong soal firman, itu iblis akan bekerja. Makanya hati-hati membaca firman pelan-pelan supaya jangan sampai ada celah-celah dari kuasa gelap. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Matius ke-16. Kita lihat Matius 16, ini pertanyaan menarik Tuhan kepada murid-muridnya. Ayat ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Bapak Ibu ini menarik. Tuhan Yesus mau bertanya kepada murid-muridnya, kata orang aku siapa? Tapi yang menurut saya unik adalah, kenapa Tuhan kalau bertanya itu di daerah Kaisarea Filipi? Tanya tempat di daerah Nazaret, tanya di daerah Yerusalem, itu yang marah ya paling cuma ahli Taurat, orang Farisi, marah-marah gitu ya. Kalau ada di daerah Kapernaum lebih aman, itu kampungnya the town of Jesus, kampungnya Tuhan Yesus. Di Nazaret mungkin ya sedikit lebih aman. Bapak bisa mengerti bahwa Kaisarea Filipi itu adalah sebuah lokasi yang dibangun oleh Herodes. Dan Anda tahu bahwa kata Filipi itu untuk membedakan dengan Kaisarea Maritima. Saya sarankan kalau Anda ke Israel, kalau sudah bisa nanti ya, kunjungi dua tempat ini, Kaisarea Filipi atau Kaisarea Maritima. Dan ada dua tempat. Kalau suruh milih yang mana, pilih yang Filipi. Untuk bisa melihat banyak kisah. Di tempat orang Israel, pendudukan Romawi. Jadi itu pendudukan Romawi. Mabes Romawi. Kaisarea Filipi. Di tempat yang mana orang menganggap kaisar adalah dewa, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, kata orang aku siapa? Saya berpikir kenapa Tuhan tidak bertanya di Kapernaum. Nanya, itu kan frontal sekali. Mengundang kritik, mengundang masalah dalam hidup. Oh, bertanya aku siapa? Di tengah daerah yang notabene orang-orangnya adalah orang-orang Rom. Dan itu penyembah dewa, kaisar sebagai dewa. Murid-murid mulai berkata bahwa engkau itu adalah pertama Elia, Yohanes Pembaptis, Jeremia, atau satu dari nabi-nabi. Tuhan tanya kembali kepada murid-muridnya. Menurut kalian, menurut engkau, dan kepada mereka, katamu aku siapa? Ayat 15. Ayat 16, Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah ini menarik sekali. Anda kalau lihat peta Israel Bapak Ibu ya, ini sambil saya bicara nih, ada petanya muncul nih Bapak Ibu. Oke ya. Itu ada peta Israel tuh yang besar, itu besar itu. Bentuknya kalau dari jauh seperti golok Bapak Ibu. Itu yang gambar sebelah kiri ya. Itu yang besar itu seperti golok gitu. Kalau Anda melihat ini peta Israel, dari Google saja Bapak Ibu sama lah. Ambil dari Google lebih enak. Berwarna lagi. Itu Anda bisa melihat peta Israel. Nah coba, Israel itu di tengah. Israel sebelah kiri, barat. Itu ada garis seperti sungai. Ada dua warna biru. Itu adalah danau besar. Yang di bawah namanya Laut Mati. Loh kok danau Pak? Iya, tadinya danau, tapi saking gedenya disebut laut. Yang atas yang lebih kecil namanya Danau Galilea atau Danau Tiberias. Kalau Anda ke Israel, Anda pasti pergi ke dua tempat ini. Nah, sungai yang menghubungkan antara Danau Tiberias dan Danau Laut Mati, itu adalah Sungai Jordan ada di sana. Kalau Anda ke utara dari danau tadi, naik ke atas,
itu ada tempat yang pakai warna merah, ditunjukkan Google pakai warna merah. Saya kecilkan, Anda ambil yang gambar sebelah kanan ya. Itu Anda bisa melihat, nah itu adalah namanya Caesarea Philippi. Letaknya di utara dari Danau Tiberias. Dan wilayah itu adalah wilayah yang ada, ingat tadi saya sudah cerita bahwa Danau Tiberias mendapat air lelehan dari salju Gunung Hermon. Berarti Hermon itu ada di atas. Caesarea Philippi ada di atas, dan itu daerah dari Dan. Sampai sana bisa ya. Caesarea Philippi itu dibangun oleh Raja Herodes, gitu. Nah, letak Caesarea Philippi ini karena penyembahan kepada berhala, nih kalau Anda tarik lebih jelas lagi, di daerah Caesarea Philippi itu ada sebuah tempat pemujaan kepada dewa-dewa pagan yang ada pada hari itu. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Ada dua gambar lagi, kanan sama kiri. Itu adalah seperti gua ya Bapak Ibu ya. Nah, gua itulah gua yang diyakini sebagai tempat pemujaan kepada dewa. Ini daerah pagan Bapak Ibu. Nanya lagi, aku siapa? Berbahaya, ini orang penyembah pagan semua. Ini kalau dengar bisa digebukin orang, dikejar orang nih Bapak Ibu. Nah, gua itu adalah tempat pemujaan dewa. Nah, dewa siapa yang disembah di sana? Itu adalah yang namanya Banias. Banias atau dikenal dengan namanya adalah Pan. Dewa Pan. Lihat bentuk guanya tadi ya, sudah ya? Kelihatan Bapak Ibu? Saya mau kasih gambar Dewa Pan sekarang. Oke. Ya, Dewa Pan. Ini Dewa Pan nih. Ini Dewa Pan. Dewa Pan itu adalah dewa yang diyakini itu bertanduk seperti kambing, wajah manusia dengan bulu kambing di kepala wajahnya, tapi badannya manusia. Tapi dari perut ke bawah, itu adalah kakinya kaki kambing. Itu Dewa Pan. Anda pernah lihat gambar ini sebelumnya. Dan di tangannya, dia memegang, itu kalau lihat gambarnya, Bapak bisa lihat ya, itu ada gambar yang diperbesar itu di tangannya memegang sebuah siring. Siring itu apa sih? Sebuah bentuk seperti bambu begitu, yang diikat jadi satu, ditiup, menghasilkan bunyi. Ini diyakini bahwa Dewa Pan ini pernah mengejar seorang gadis, dan gadis itu mau diperkosa, tapi atas pertolongan dewa, dia diubah menjadi bambu alang-alang tadi. Lalu diambillah bambu alang-alang oleh Dewa Pan, dipotong dan diikat jadi alat musik. Dewa ini loh yang disembah oleh orang-orang pada zaman itu. Dewa Pan ini, kata panik Bapak Ibu, itu dari kata Dewa Pan ini. Jadi dewa ini punya sebuah kekuatan kalau dia lagi teriak, itu semua yang mendengar akan jadi panik, kehilangan akal sehat, bisa kehilangan mental pola pikir normalnya, dan menjadi orang seperti gila. Dari kata itu keluar kata panik. Nah, Dewa Pan ini yang disembah itu. Nah, Dewa Pan ini juga sebagai dewa kesuburan, yaitu adalah dewa seksual. Dewa ini, pola pikir penyembahan inilah yang merusak generasi muda pada zaman itu. Dewa ini. Yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai Gunung Hermon. Saya sudah katakan tadi bahwa Hermon artinya tempat kudus. Dan entah kenapa di tempat kudus yang notabene adalah tempat yang memberikan penghidupan tanda kutip air kepada bangsa Israel, kok ada penyembahan di sana. Dan kalau kita mengerti, orang-orang penyembah pagan selalu menggunakan tempat-tempat tertentu yang diyakini memberikan keuntungan bagi banyak orang sebagai tempat pemujaan di sana. Sebagai Tuhan, karena mereka tidak mengenal Tuhan yang hidup. Dan penyembahnya unik kepada Dewa Pan. Kita mengerti bahwa Dewa Pan ini adalah dewa yang disembah oleh banyak orang-orang pagan, dan ini merusak pola pikir kehidupan dari anak-anak muda. Sebabnya kenapa Dewa Pan startnya dengan musik. Musiknya terkait dengan yang namanya panik. Makanya kenapa kalau ada musik sampai orang jadi panik, hilang kesadaran, nah itu biasanya ada musik-musik yang dunia. Kemudian ditambah lagi adanya yang namanya pesta pora yang namanya asusila.
Tiga ini adalah pola yang dipakai untuk merusak generasi muda, itu bicara mengenai penyembahan pada Dewa Pan. Dewa Pan ini dikenal sebagai dewa yang asusila, ditambah menjadi dewa yang juga main musik. Anda tahu bahwa hati-hati dengan musik-musik. Ada berapa musik yang membawa orang hanyut bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kesenangan-kesenangan jiwani dan duniawi. Dewa Pan dipandang pandai untuk memainkan yang namanya siring. Saudara Tuhan, semua ini adalah merupakan cara yang dipakai iblis untuk menarik anak-anak muda keluar dari sana. Dari cara pemikiran kepada Tuhan. Tuhan Yesus khusus mencari wilayah ini. Di tempat yang ada penghidupan air bagi orang Israel, di situ ada penyembahan Dewa Pan, Tuhan sengaja untuk bertanya, menurut engkau aku siapa? Coba renungkan baik-baik. Siapa yang disebutkan oleh para rasul? Dikatakan di sana, yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah Elia. Yang ketiga adalah Yeremia. Renungkan bahwa nabi-nabi yang disebut oleh murid Tuhan Yesus itu adalah bicara mengenai sebuah cerita bagaimana gerakan generasi muda sedang dipakai Tuhan di zamannya. John the Baptist adalah seorang nabi yang lurus hidupnya. Anda pernah mendengar kisah ini dalam sebuah khotbah di awal tahun, di akhir Januari. Saya pernah menyampaikan khotbah, nanti dengar lagi Bapak Ibu ya. Jadi 31 Januari kalau nggak salah. Minggu terakhir Januari, judulnya adalah Nabi pun bisa kecewa. Siapa itu? John the Baptist. Dia lurus hidupnya, dibuang oleh keluarga karena terlalu lurus. Dia betul-betul hidup untuk mencari kedekatan dengan Tuhan. Dia rela semuanya hidupnya menjadi semakin kecil asal Tuhan semakin besar. Saya percaya bahwa orang-orang seperti ini yang disebutkan oleh murid-murid Yesus sebagai tipikal yang mendekati Tuhan Yesus. Kedua, Elia. Di tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan karena disesatkan oleh rajanya Ahab dan ratunya Isabel, Elia berani untuk maju dan membuat sebuah deklarasi bahwa Tuhan yang benar itu bukan yang disembah oleh Ahab. Dan mujizat terjadi. Yang namanya di Lembah Karmel terjadi sebuah demonstrasi KKR kuasa besar, dan setelah itu rakyat berbalik kepada Tuhan. Anda lihat baik-baik, deklarasi diperlukan. John the Baptist mendeklarasi bahwa aku sesungguhnya tahu inilah anak domba Allah. Dia pernah berkata bahwa seharusnya bukan aku yang baptis engkau, engkau yang baptis aku. Bahkan orang ini, kata John the Baptist, tali kasutnya aku buka pun aku nggak layak. Deklarasi imannya kuat. Dan yang ketiga, Rasul berkata Yeremia. Siapa Yeremia? Anak muda 19 tahun dipakai oleh Tuhan bersama dengan temannya Baruk bin Neria, asistennya. Dia bicara kepada raja, pemimpin-pemimpin, kepada penguasa-penguasa tentang kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Dia mendeklarasikan sebuah kebenaran dan ditolak oleh raja, dia masuk penjara, dia disiksa, dihina, kemudian dalam pembuangan dia terpaksa ikut, dan kita tahu akhir hidupnya dia meninggal di Mesir. Saudara Tuhan, tapi deklarasi menjadi kuat. Dari kisah 3 orang ini, Tuhan berkata sama Petrus, menurut kamu aku siapa? Petrus kembali seperti 4 orang ini. Dia membuat sebuah deklarasi yang baru. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa sih yang perlu kita lakukan kalau kita sedang ada di tempat-tempat seperti ini? Nomor 1 adalah deklarasi. Kita belajar sesuatu Bapak Ibu, bahwa kuasa-kuasa gelap seringkali masuk untuk menggoncang. Maka kenapa mereka memilih tempat sebelah utara? Di wilayah Dan, di sebuah tempat penguasaan Rom, di tempat yang paling ditunggu-tunggu, paling subur yang menjadi sumber segala kehidupan, air sumber kehidupan Bapak Ibu. Di sana dibuat penyembahan kepada dewa yang notabene menghancurkan moral dari anak muda. Dan di tempat itulah Tuhan memilih sebuah deklarasi. Makanya penting dalam berdoa kita mendeklarasi. Dalam firman saya percaya, waktu Anda membaca firman yang sehat,
kita terus mendeklarasi hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Itulah bicara mengenai yang namanya Caesarea Philippi. Ada di Gunung Hermon. Ada satu pemikiran tertentu, Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan. Tuhan Yesus itu berubah wajah. Di mana? Ada 3 tempat, Bapak Ibu, yang paling mungkin. Alkitab tidak pernah menyebut tempatnya, tapi kalau kita pergi tanah perjanjian, tentu saja dikatakan tempatnya Tabor. Tapi kalau kita mengerti gunung yang tinggi yang ada di Israel, Alkitab berkata bahwa Tuhan membawa muridnya ke gunung yang tinggi. Tinggi di Israel ada 3. Yang pertama Gunung Hermon, tertinggi itu Bapak Ibu. Kedua Tabor, ketiga Arbel. Nah, yang mana tempat? Ada satu pihak mengatakan kemungkinan Tuhan membawa muridnya dan mengalami perubahan transfigurasi. Kemuliaannya muncul dan kemudian Musa dan Elia tampak di sana, itu di Gunung Hermon. Ada yang mengatakan Gunung Tabor, Bukit Transfigurasi. Sampai hari ini Alkitab nggak pernah menyatakan yang mana tempatnya, tapi ada 2 pandangan seperti itu. Firman Tuhan, di tempat-tempat yang dimana kuasa gelap berkuasa tanda kutip, kita buat deklarasi. Dan itu bicara mengenai sisi utara. Bahkan dari 12 suku Israel, ada 1 yang disusupi. Dan nanti ke belakang, nanti ikutin terus ya pelajaran ini, kita melihat di tempat-tempat tertentu mana sih sebetulnya kuasa gelap itu ingin mengambil alih. Ingin masuk untuk mencuri berapa bagian. Untuk masuk, menyusup di tempat-tempat yang kita nggak pernah sadar. Alkitab mencatat ternyata angka 666. Itu sudah muncul di banyak tempat, Bapak Ibu. Dan kita akan bahas nanti dalam kelanjutan berikutnya. Oleh karena itu, kita akan belajar terus terkait dengan gambar tadi. Sudah jelas Bapak Ibu ya. Nanti diulang lagi. Yuk, kita akan masuk berikutnya. Nah, ini saudara. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.